Ya, halo semuanya. Terima kasih buat yang sampai saat ini masih mengamati dan masih menyimak video pembelajaran ini. Dan kita akan melanjutkan materi pembahasan selanjutnya. Dan saya ucapkan shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kali ini kita akan unboxing bab baru, yaitu kita memasuki materi bab 6 ya. Jadi setelah kalian melakukan penilaian harian bab 5 dan nanti saya akan koreksi dan saya akan umumkan hasilnya di Google Classroom atau bahkan lewat wali kelas, kalian bisa mengetahui nilai-nilainya berapa dan kalian bisa mengetahui semampu pemahaman kalian mengenai bab 5 itu. Dan juga saya pun mengetahui sampai sudah sejauh mana pemahaman materi kalian, pemahaman kalian terhadap bab 5 ini seperti itu. Nah, buat kalian yang belum mandi silahkan mandi dulu, dan buat kalian yang belum makan atau belum sarapan ya, kalau siang berarti makan siang. Buat yang belum makan siang silahkan makan dulu. Tapi kalian harus siap-siap, harus rapi, standby di depan laptop atau HP. Yang mau nonton videonya bareng-bareng, video pembelajarannya bareng-bareng silahkan. Dan kalau yang sendiri juga silahkan harus nyimak, sesimak-simak mungkin, harus serius. Karena kenapa? Gini loh, kalau kita menonton video ini tapi kita hanya dengerin aja, yang penting dengerin, itu kita nggak masuk otak gitu, nggak nyampe pasti. Tapi kalau kita serius ngamatin, pahami baik-baik, itu nanti masuk otak cepat seperti itu. Nah, oke, kita langsung saja mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena anugerah-Mu Tuhan. Dari setiap kami Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran video bab 6 ini. Tuhan Yesus, kiranya kuasa dari kami dalam setiap pembelajaran ini, mengurapi bibir mulut pikiran dan hamba-Mu, dan Engkau berikan telinga yang baik bagi setiap pendengar video ini, bagi anak-anak dan Tuhan Yesus, biarkan apa yang disampaikan setiap matinya mereka dapat memahami dan juga dapat mengerti. Terima kasih kami doa di nama Yesus. Amin. Oke, bab 6 ini kelas 7, yaitu kalian bisa melihat di halaman 41 ya, dalam halaman 41. Ini judulnya menjaga dan melestarikan alam. Jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari bab 5, bagaimana Allah memelihara ciptaannya. Jadi Allah telah menciptakan ini, tapi Allah nggak tinggalkan biarkan begitu saja gitu. Jadi Allah sudah menciptakan bumi, sudah menciptakan segala ciptaan-ciptaan isi-isinya. Jadi dari hari penciptaan, dari hari pertama sampai hari ke-6, hari pertama Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan menciptakan memisahkan daratan, air, lalu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, lalu Tuhan menciptakan hewan, benda-benda penerang dulu. Pokoknya sebelum tumbuhan, hari ketiga benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang, hari keempat tumbuhan, hari kelima hewan, dan hari keenam manusia. Seperti itu. Nah, hewannya pun tidak. Jadi ada hewan laut dulu, habis nanti ada hewan darat, seperti itu. Tapi setelah Tuhan menciptakan itu, Tuhan tidak membiarkannya begitu saja. Tuhan terus pelihara ciptaannya itu, hingga sampai Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam. Nah, itu Tuhan tetap memelihara gitu, nggak membiarkan gitu aja. Sebenarnya karena Tuhan sudah memelihara, karena Tuhan sudah menciptakan apa yang Tuhan sudah menciptakan, Tuhan sudah memelihara ciptaannya, maka kita seharusnya pun, karena kita ciptaannya Allah, maka kita pun nggak perlu khawatir, dan kita pun harus menjaga apa yang telah dibuat oleh Tuhan gitu. Dan kita harus bersyukur. Maksudnya menjaga itu adalah bahwa kan ini kan tentang lingkungan ya. Kita harus menjaga segala ciptaan Tuhan. Kita nggak boleh nyakitin hewan, kita nggak boleh merusak ciptaan Tuhan, misalkan tumbuhan atau hewan, atau kita nggak boleh merusak lingkungan seperti itu. Dan kita harus memeliharanya seperti itu. Dan kita sebagai agen-agen Tuhan di muka bumi, agen-agen surga di muka bumi ini, kita harus berbuat kebaikan dan kita harus memelihara Allah seperti itu. Supaya kenapa? Supaya keberlangsungan makhluk hidup hingga sampai di masa yang akan datang itu tetap terus ada. Bayangin, kasihan dong kalau kalian nanti sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, dan cucu kalian tidak bisa merasakan nikmat indahnya alam karena udah punya cucu, kan kasihan. Nah,
seperti biasa, ini bab 6 ini masih keterkaitan dengan bab 5. Jadi kalian sudah mempelajari awal pemahaman konsep Allah begitu sangat menyayangi ciptaannya, dan nih bab 6 ini tugas kita menjaga dan melestarikan alam. Jadi setelah konsep yang kita pahami, kenapa kita harus menjaga dan kenapa Tuhan harus, dan kita pun bab 6 dan kita pun harus. Saya ulangi lagi, bab 5 itu kenapa Tuhan harus. Nah, sudah dijelaskan di bab 5 dan di bab 6. Nah, ini kita harus menjaga melestarikan karena Tuhan harus dan kita pun harus. Karena Tuhanlah yang menciptakan dan karena Tuhanlah yang memelihara ciptaannya, maka kita pun harus menjaga dan melestarikannya. Itulah korelasi keterkaitan antara bab 5 dengan bab 6. Nah, di bab 6 ini ada ayat, yaitu Kejadian 1 ayat 28. Silahkan dibuka dulu Kejadian 1 ayat 28. Jangan lupa kalian harus ada Alkitab. Dan saya akan pandu kalian. Kejadian 1 ayat 28. Buka. Dan kalau yang belum sempat buka di pause dulu sampai udah ketemu di play lagi. Nah, saya akan bacakan buat kalian. Kejadian 1 ayat 28 beginilah firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi Tuhan sudah memberikan perintah pertama kepada manusia. Perintahnya, penuhilah, kuasailah bumi beranak cuculah. Terus tetapi gak cuman manusia harus menguasai, terus harus beranak cucu. Tetapi ada pesan lagi yang Tuhan sampaikan, itu ada di Kejadian 2 ayat 15. Kita baca lagi Kejadian 2 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi selain daripada manusia ditugaskan untuk beranak cucu dan penuhilah bumi dan kuasailah, tetapi Tuhan menambahkan tugasnya lagi, yaitu untuk memelihara. Seperti itu. Jadi nggak cuma, kadang kan ada manusia yang menggunakan dalih ayat ini yang di Kejadian 1 ayat 28 ini, ya kita kan harus menguasai bumi gitu, terus kita harus menguasai segala ciptaan Allah. Boleh dong kita ngapain sesukanya dengan bebas, tapi ingat, dia tidak membaca Alkitab secara keseluruhan. Ada ayat tambahan lagi, yaitu di Kejadian 2 ayat 15 tadi, yaitu Tuhan menugaskan manusia untuk memelihara taman itu, untuk memelihara ciptaan Allah. Jadi bahwa manusia itu sudah diberi amanah, sudah diberi tugas oleh Tuhan untuk memelihara. Jadi nggak cuma dipakai, tapi harus dipelihara. Seperti itu. Seperti halnya kalau kalian mempunyai tanaman, atau kalian mempunyai, simpelnya gini, kalau kalian mempunyai handphone, pasti kalian pelihara handphone itu, menjaga handphone itu supaya jangan sampai jatuh, jangan sampai seminimal mungkin jangan sampai tergores, atau jangan sampai ya kalau baterainya habis kalian nge-charge ulang. Dipelihara di awet-awet, atau bahkan handphone kalian pun ada yang umurnya sudah lama, sudah yang mungkin 4 tahun, 5 tahun, nah itu kayaknya sulit, kayaknya nggak ada. Paling kalian ada yang punya handphone baru, mungkin ada yang handphonenya pun baru dibeliin, atau mungkin paling lama setahun sekali pegang handphone. Nah, coba kalian tulis di kolom komentar handphone kalian tuh paling lama itu kalian pegang handphone tuh berapa lama. Itu tuh contoh pemeliharaan kalian tuh terhadap segitu terhadap ciptaan manusia tuh, bukan ciptaan Allah. Nah, kalian di sini harus belajar memelihara ciptaan Allah. Nah, seperti itu. Kembali lagi di buku. Nah, kita buka di halaman selanjutnya. Nah, ini ada pengantarnya. Bab 6 merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya yang membahas alam dan lingkungan hidup. Nah, alam yang diciptakan Tuhan kini mengalami kerusakan. Wow. Setiap manusia terpanggil untuk turut serta memelihara alam, termasuk umat Kristen. Nah, bagi umat Kristen, memelihara alam merupakan kewajiban, yaitu sebagai tanggapan atas kasih Allah yang telah menciptakan dan menyelamatkan seluruh ciptaannya. Kehadiran pada bab ini memotivasi remaja SMP, khususnya kelas 7 ya, untuk turut serta memelihara dan melestarikan alam. Harusnya kalau masuk suruh kita menanam. Jadi waktu itu kakak kelas kalian pun menanam. Cangkul yang dalam menanam jagung. Mana sih kakak kelas kalian yang menanam pohon mangga, menanam tanaman hias, menanam pohon apa gitu, tanam pohon belimbing, seru.
kan ada yang sampai kotor-kotoran ya. Bilang yang kotor itu baik kan kadang ada orang yang nggak mau takut kotor apa, nah kan itu kan ada orang yang kayak gitu. Nah itu kita harus belajar cinta alam, kita harus back to nature, kembali ke alam, kita harus mengusahakan memelihara alam itu. Bahkan cewek-cewek ada yang nyangkut, wah gitu. Waktu itu saya masih ingat ada Yevan nyangkut, terus dengan cewek tetapi tenaga cowok, terus ada Irwan nyangkut gitu. Bahkan yang cowok-cowoknya yang nyangkut dikit, ada si Abe waktu itu. Nah, nanti kita akan lihat nanti. Yang B, ini ada lagu nih. Berhubung saya tadi sudah pelajari lagu ini, dan saya pun masih kurang memahaminya. Nah, maksudnya bukan kurang memahami, kurang menguasai lagunya. Simple, enak, tetapi saya kurang hafal gitu. Mungkin nanti saya akan pelajari lagi. Kalian pun bisa mendengarkannya di YouTube. Ya, Kidung Jemaat nomor 337, terbitan Yayasan Musik Gereja. Kalian bisa mendengarkannya. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saya lupa namanya di mana gitu. Nah, ya kalian udah belajar sendiri. Kan di sini ada bacanya. Sungguh indah syair lagu ini yang terdapat dalam buku nyanyian Kidung Jemaat nomor 337 terbitan Yayasan Musik Gereja. Dapatkah kamu ceritakan isi syair lagu tersebut dan apa kaitannya dengan alam lingkungan hidup? Karena syair lagu yang kita ini adalah kenyataan yang kamu lihat dan saksikan mengenai alam dan lingkungan hidup kita. Nah, ini nggak usah kamu kerjakan, nggak usah. Jadi senang ya, nggak ada tugas tapi ada penggantinya. Ya, sebenarnya jangan jadi kayak ini bukan. Terutama kamu yang tinggal di kota-kota besar, bagaimana sungai yang ada di kotamu? Apakah masih ada sawah ataukah sawah sudah berganti menjadi perumahan? Bagaimana dengan hutan? Nah, tugas pertama kalian adalah kalian mengamati sekitar. Nah, sudah kalian mengamati sekitar, pertanyaannya adalah tuliskan perubahan yang ada di sekitar kalian, lingkungan. Contohnya ini, misalkan di sekitar kalian tadinya ada sawah, terus tiba-tiba misalkan waktu kecil kalian melihat ada sawah di perumahan kalian, misalkan di umur kalian yang 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun atau SD kalau 2 atau 3 tahun kalian mana ingat SD, misalkan kelas 5 SD ada sawah, tiba-tiba kalian SMP sawahnya udah nggak ada, udah jadi perumahan. Tuliskan ceritakan kayak gitu ya. Contohnya itu sawah, tapi kalau kalian lihat yang lain, misalkan kalian tinggal di tengah hutan kan nggak ada yang tahu kan, siapa tahu ada di tengah hutan, kalian tinggal di hutan, tiba-tiba hutannya gundul kan di perumahan, dia ceritakan. Nah, misal saya nggak ada gitu, saya nggak ada perubahan apa-apa. Oke, tanya ke orang tua kalian. Jadi di sini mintalah bantuan orang tua dalam menceritakannya. Jadi contohnya misalkan kalau kalian nggak menemukan perubahannya, kalian tanya ke orang tua, mama, papa, ada nggak perubahan lingkungan yang dialami waktu dulu mama masih kecil, atau dulu mama masih muda atau papa masih muda dan hingga sekarang. Misalkan habis itu contohnya misalkan gini, mama kalian dulu misalkan dulu Cilengsi ini kata orang tua saya, dulu Cilengsi ini adalah hutan karet, hutan kayak gitu, banyak hutan, banyak kebun-kebun gitu. Dan sekarang sudah jadi ya perumahan mewah, ya banyak usaha-usaha, banyak pabrik, dan bahkan sekarang jadi kota yang paling macet Cilengsi. Nah itu contohnya kayak gitu. Nah, kalian ceritakan ya, kalian tulis dalam buku, kirim ke saya. Kalau bisa langsung hari ini, biar jangan lupa tugas kalian. Lanjut di halaman masih 42 pada Januari 2013 kamu saksikan di TV bagaimana keadaan ibu kota negara Indonesia, Jakarta baru saja mengalami musim banjir yang cukup parah. Rumah dan jalan raya tergenang air, ada yang mencapai 50 cm dan ada pula yang mencapai 2 meter. Bahkan terdapat korban jiwa. Bencana ini menyebabkan kerugian materi yang cukup besar dan banyak aktivitas manusia jadi lumpuh karena akses jalan tertutup oleh banjir. Ini di Jakarta. Jadi pada waktu kejadian banjir itu membuat seluruh kegiatan manusia itu terhenti. Jadi akses ekonomi terhenti, pendidikan terhenti, banyak sekolah yang libur dan seluruh kegiatan. Jadinya kan membuat kerugian
Jakarta manusia pada waktu itu hampir banyak, bahkan ada yang menelan korban jiwa. Nah, paragraf 3 paling atas, kini setiap kali musim hujan kamu akan membaca di koran dan menonton di TV berbagai peristiwa terjadi. Ada longsor dan banjir, belum lagi ditambah dengan angin kencang. Peristiwa ini bukan hanya terjadi di kota Jakarta dan sekitarnya seperti Bekasi, Tangerang, dan Banten, namun terjadi juga banyak di wilayah Indonesia. Jadi bencana alam itu nggak cuma di Jakarta aja, banyak terjadi sangat di mana-mana. Banjir, longsor, gunung meletus, tsunami, gempa, itu di mana aja. Tapi kalau akibat kerusakan, kalau akibat manusia, gempa nggak termasuk ya, kan nggak mungkin. Karena misalkan kadang kan ada jangan lihat, karena si A yang badannya besar lompat-lompat maka terjadilah gempa, enggak ada gitu. Lanjut, kerusakan alam berlangsung terus hutan-hutan semakin berkurang karena isinya diambil secara terus-menerus. Fokus pembahasan topik ini adalah bagaimana remaja Kristen memelihara alam dan lingkungan hidup, bahwa orang beriman yang telah melaksanakan pemeliharaan Allah menanggapi kasih dan kemuliaan Allah dengan cara menjaga dan melestarikan alam lingkungan hidup yang telah dianugerahkan bagi manusia. Nah, ini tugas kalian adalah bukan tugas untuk saya ya, maksudnya memang tugas seorang kalian orang Kristen itu, bahwa kalian harus menjaga dan memelihara alam seperti itu, memelihara segala ciptaan yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan berikan ke kalian. Nah, sebenarnya ada tugas, tapi nanti aja ya. Nah, lihat di kegiatan 1. Nah, ini kalian lompati saja, ini nggak perlu. Soalnya pada pertemuan sebelumnya kamu pernah diminta membuat clipping, berita dan gambar dari koran, media internet atau sumber lainnya mengenai lingkungan hidup yang dipelihara dan daerah di mana alam dan lingkungan hidup dirusak sehingga menyebabkan bencana. Presentasikan hasil pengamatanmu terhadap gambar tersebut, misalnya ada longsor dan pecah-pecah selain karena alam juga karena perbuatan manusia, misalnya mengunjungi hutan. Kemudian pilihlah bagian Alkitab yang tercantum di atas dan cantumkan pada tulisan di clipping seperti contoh itu. Nah, puasa karena kalian sudah membuat clipping ini, yang mungkin tugas sedikit cuma 6 orang atau 7 orang, saya juga bingung kenapa ya. Terakhir, alam yang indah, gunung menghijau karena hutan tidak ditebangi sehingga tidak ada erosi. Kitab Perjanjian 15, Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia diberi tugas untuk memanfaatkan alam sekaligus memelihara alam. Jika di tempat sulit memperoleh gambar, orang dan tidak ada akses internet, ini skip. Nah, jadi yang kita 1 ini di halaman 43 aja, karena ini lebih serunya kalau di dalam sekolah. Jadi kita bikin kelompok-kelompok, terus kita presentasikan yang dari kelompok ini maju presentasikan tentang bencana alam ini. Lalu di kelompok 2 misalkan ini beda-beda bencananya, terus saling antar sama kelompok saling memberikan pertanyaan, dan kelompok tim penyaji yang telah menyajikan yang di depan menyajikan materi itu memberikan solusinya gitu. Jadi adanya interaksi saling kelompok seru banget karena sudah ada konsepnya. Tetapi pandemi kalian harus belajar. Jadi udah berkelompok-kelompok, kalian belajar bermusyawarah, belajar berdiskusi, tapi ya nggak bisa. Nah, tugas tambahannya, tugas prakteknya adalah gini. Kalian boleh foto, boleh juga video. Kalian sedang menanam tanaman. Jadi tugas prakteknya adalah seharusnya ini di sekolah, tapi kan lagi pandemi ya kalian di rumah aja. Misalkan foto pertama, pokoknya yang harus kalian siapkan adalah pot, tanaman, dan tanahnya gitu. Entah itu kalian mau nanam apa kayak gitu. Terus habis itu fotonya ini kayak foto pertama lagi naruh tanamannya, misalkan kalian beli pohon mangga, terus kalian kasih foto yang kedua kasih tanahnya, terus foto yang ketiga kasih pupuknya, terus foto yang keempat kalian lagi nyiramin. Selesai. Pokoknya setiap fotonya kalian tempel di Microsoft Word, kalian kasih keterangannya. Kalau nggak bisa ya harus bisa sih, karena emang gimana ya, harus ada keterangannya biar
biar kalian pun belajar bagaimana memberikan keterangan bagi gambar deskripsi ini. Jadi mendeskripsikan kegiatan kalian. Kalau mau video silakan, tapi jangan panjang-panjang karena akan susah dikirim via WhatsApp. Kalau kalian mau upload ya atau di YouTube lalu kirim saya. Jadi kalian harus presentasikannya juga kalau dalam video, misalkan gini kayak saya. Halo guys, saat ini saya sedang menanam pohon mangga nih. Jadi alat yang harus disiapkan adalah pohon mangga, tanah, dan pupuk. Yang pertama-tama kita harus siapkan dulu potnya, lalu yang kedua kita taruh sebagian tanahnya dikit aja, lalu yang ketiga kita taruh pohonnya di tengah-tengah pas, yang keempat kita masukkan tanahnya sampai penuh atau enggak campuri dengan pupuk gitu. Yang kelima selesai, terus kita sirami selesai, terus kalian foto, terus kalian presentasikan kesimpulannya. Jadi teman-teman, kita harus cintai alam dan kita harus menanam pohon seperti itu. Nah, pohonnya kalau bisa kalian rawat, kalian jaga ya. Nanti kalau sudah selesai pandemi boleh kalian bawa pohonnya dan kalian tanam di sekolah seperti itu. Tapi kalau kalian kalau kalian mau nanamnya di sekolah, tapi kalau kalian mau bawa tanamannya ke sekolah, tapi kalau kalian gak mau taruh di rumah aja ya nggak apa-apa, silakan. Jadi kalian belajar mencintai lingkungan alam. Biasanya kaum ibu-ibu nih, kaum mama-mama yang suka nanam ini, nanam itu, seru nih. Jadi yang suka mengoleksi tanaman itu, sekarang lagi pandemi gini biasanya banyak orang yang udah mulai hobi lagi menanam tanaman hias. Nah, kalian harus ikutan. Nanti yang lebih expertnya lagi, kalau yang sudah di pelajaran selanjutnya itu harus menanam tanaman hidroponik. Nah, itu nanti pas di SMA ada. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Jadi tugas prakteknya menanam tanaman. Kalau ada yang masih kurang ngerti, silakan tanya saya, hubungi saya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah belajar materi bab 6 tentang menjaga dan melestarikan alam. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan kemampuan dan hikmat bagi anak-anak, dan Engkau memberkati keluarga mereka, dan Engkau memberkati kedua orang tua mereka. Tuhan Yesus Kristus memberkati berlimpah-limpah, dan Engkau memberkati sekolah ini Tuhan Yesus, dan Engkau memberkati seluruh dunia. Kami telah selesai belajar. Ampunilah atas kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa di nama Tuhan Yesus sekalian. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.